Selamat malam kembali Pak Hendra. Good pagi, selamat Selamat morning. pagi. Ya, selamat morning. Saya lupa ya. Setiap hari selamat morning. Waduh. Ya, Iya, gimana Pak liburannya setelah kita oh, lewatin Lebaran? ya nggak kemana-mana sih kali tahun ini ya. Dan memang karena lebih banyak tahun ini memang rencana pada waktu kemarin kita memang sudah biasa kita nggak pernah ambil liburan pada waktu Lebaran. Ya, itu kita liburannya biasanya menjelang justru yang lagi nggak rame-ramenya. Biasanya kalau misalnya mau ke daerah Asia ya mungkin sekitar September, Oktober begitu. Jadi kita nggak pernah ambil liburan ketika Oke. bulan bulan Lebaran. Iya Pak, justru biasanya liburan kita ini refresh ya Pak ya. Kita Hmm. mikir nih ini seperti apa, lalu what we are gonna to do gitu nextnya. Ya. Oke, Pak. Jadi ya seperti biasa Pak ya, ini kita ngobrol santai. Jadi kita di sini sharing aja mungkin ke kawan Visto atau investor karena kita lihat di sini kondisi dari market Indonesia kalau kita bisa bicara sekarang tahun lalu menurut data itu 300 lebih triliun terjerat oleh namanya judi online nih Pak. Betul, Betul ya Pak? itu masih besar ya. Dan kuartal pertama di tahun ini kemarin kita juga lihat bahwa baru satu kuartal aja sudah mencapai 100 triliunan. Nah, ini kan cukup mengkhawatirkan Pak ya, karena mungkin beberapa oknum justru yang ini berseliuran di mana-mana ya. Ini membuat kita tuh pengennya cepat dan instan Pak, tanpa mau kita sebenarnya belajar terlebih dahulu. Begitu. Jadi yang benar adalah ya kita balik lagi ke investasi untuk leher ke atas ya kita mau belajar indikator, mau belajar technical, fundamental, it's okay asalkan memang proses. Karena saya yang menganut segala sesuatu nggak ada yang instan nih Pak. Kita mau belajar aja, teknik harus backtest gitu ya. Ya, Jadi eh, nggak ada lah yang instan kalau kita mau untuk dengar kata orang lah ya, koin ini naik misalkan seperti itu kan. Eh, jadi kita akan bahas ya mungkin beberapa tips and trick buat investor di mana memang ini sudah mungkin topik ini sudah lama ya. Apakah kita boleh sell in May ya dan kita nggak usah sama sekali masuk market atau memang kita harus memanfaatkan volatilitas dan sentimen nih Pak yang di mana hari ini ya suku bunga BI itu naik 25 basis point itu sesuatu di luar ekspektasi market nih. ya. Tetapi market sepertinya rambut hijau. Bagaimana Pak? Ini apakah sell in May ini apa sesuatu mitos, fakta, atau bagaimana kita menyikapinya? Karena secara statistik memang di Indonesia sendiri ya kenaikan di bulan Mei itu kecil Pak di bawah 50%. Ya. Dipersilakan Pak untuk waktunya. Oke, kalau kita bicara mengenai sell in May and go away, itu akan mungkin dari Pameo yang pada sekitar di London. Yaitu biasanya kalau bulan Mei itu kan mereka persiapan itu untuk liburan, untuk summer ya. Dan biasanya mereka itu tinggalkan. Dan kemudian mereka balik lagi adalah sekitar ketika ada pacuan kuda, ya Santo Regio itu. Jadi ada balik lagi itu sekitar bulan Oktober. Nah, tapi di beberapa hal memang di misalnya di market US dan kemudian di beberapa bursa di Eropa memang kecenderungan seperti itu. Ada kecenderungan. Namun kalau kita lihat dari Indonesia sendiri ya, mulai bulan Mei 2012 itu minus 8,33%. Itu yang minus yang gede banget. Dan itu saya juga merasakan. Itu benar-benar kalau orang-orang yang baru trading pertama mungkin mereka merasakan itu bulan Januari, Februari ya angkatan COVID ya 2020 lah Ya, itu ininya. Tapi kalau yang sudah pernah trading sudah lumayan lama, saya kebetulan baru belajar trading dari tahun 97 ya. Jadi ya lumayan lah dua setengah dekade. iya, Nah itu jadi saya pikir pada orang-orang menyangka bahwa 2008 itu adalah kejatuhan yang besar banget. Tapi banyak orang yang nggak mengira yang bulan 2012 itu 8% tuh gede banget loh. Itu betul Pak. sepanjang
yang saya jarang sekali itu bulan Mei yang sampai 8% itu enggak segitunya. Ya, kemudian tahun 2016 itu cuma 0,66, kemudian 2018 minus 0,26, terus kemudian 2019 minus 3,86, terus kemudian 2021 0,87%, 2022 0,08. Nah, 2023 kemarin Ya, juga kurang bagus ya, minus 4,13%. Tapi itu tidak sekuat rasanya ketika kalau Anda mungkin sudah pernah mengalami ya, 2012 itu tiba-tiba harga properti, harga harga saham-saham properti, aduh hancur, bodoh remah itu setiap hari itu bulan Mei itu saya ngerasakan sendiri. Jadi baru beli semua sinyalnya bagus, tiba-tiba turun, Kita mau cut loss nggak bisa, Kalah dulu ininya, tiba-tiba sudah 8%. Nah, anggap aja ini kalau 8% ya, kalau kita bicara kan misalnya pakai beta gitu ya. Beta itu kan misalnya kalau betanya itu 1, artinya IHSG naik 1%, maka saham tersebut itu naik 1% gitu ya, kan. Ini ya. Nah kan rata-rata beta suatu perusahaan misalnya L45 kan rata-rata 2,5. Ya anggap aja 2%. 2,5 lah misalnya, berarti kalau begitu kan sekitar kayak Astra atau saham-saham yang gede-gede itu kan minus sekitar 20% itu kalau bulan tersebut. Bayangin 1 bulan 20%. Nah, jadi kalau kita lihat dari 2024 ini juga kita sudah kelihatan ya memang bulan Januari itu 0,83, terus kemudian Februari itu plus 1,33, Maret 0,41, kemudian April 1,53. Saya sendiri pada dasarnya pada sekitar bulan awal Januari, saya bisa ngomong sih, kalau misalnya kemungkinan kalau ISG ini akan naik, paling nggak itu kalau hitungan saya, optimis saya adalah 8.123. Ya, oke. optimis saya. Kalau misalnya ISG, kalau misalnya Pilpres satu putaran. Nah, ini Pilpres sudah satu putaran, tapi tetap aja ada drama-drama ini yang kadang-kadang yang bikin benar-benar susah ngalahkan kayak drama Korea ini. Jadi ini sudah selesai, terus sudah lima hakim sudah menyatakan menolak semua, tiga, dan itu dianggap kemenangan, katanya ya tetap aja tidak akan pernah bisa memuaskan ini semua. Nah, Betul. tapi apa akibatnya sih buat Indonesia? Apa akibatnya pada IISG? Ya betulnya kalau perkataan bahwa sell in May dan kemudian kita nggak ngapa-ngapain, itu menurut saya kurang tepat. Oke. Nah, kita buktinya jadi ada beberapa yang bulan Mei itu memang kenaikannya yang paling besar itu cuma tahun 2015, 2,42%. Oke, Itu betul. ya itu 2015 itu cuma 2,42. Yang lain-lainnya itu minus dan kemudian plusnya cuma berapa persen doang. Nah, kalau yang saya lihat itu ada juga yang mengatakan begini, oh lihatnya jangan di bulan Mei-nya, lihatnya itu kan sell in Mei. Jadi lihatnya adalah di bulan Oh, Juninya. Ada yang teorinya begitu kan. Jadi jualnya di Mei, berarti terasanya berarti di bulan di bulan Juni ya. Oke, betul. kita lihat kalau di bulan Juni. Ya, kalau di bulan Juninya itu kalau di tahun 2012 itu 3,54%, Mm-mm. 2013 itu minus 4,64, terus kemudian 2015 itu minusnya lebih dalam lagi 5,78. Nah, ini ternyata di bulan Juni itu dari berapa tahun tersebut merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, birunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bulan Juni ini ternyata hampir sama bulan merahnya itu dengan bulan Mei. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sell in Mei itu berarti kita masih harus lihatnya bulan Juni, ya mungkin ada betulnya, ya 7 Mm-mm. bandingan 5 ya. Itu berarti ada kemungkinan ada betulnya juga. Tapi kita ini kan Anda harus perhatikan bahwa kita ini mau trading atau mau investasi. Nah, Ya, kadang-kadang yang terjadi adalah kebanyakan itu malah trading, tapi begitu harusnya kena cut loss-nya, begitu kena stop loss-nya, ternyata dia tahan. Alasannya adalah
ini kan sahamnya bagus. Ini Oke. contoh yang banyak sekali terjadi ini adalah di Unilever. Itu Oke. benar-benar itu banyak sekali yang mengatakan kepada saya, mereka itu merencanakan trading. Begitu Unilever ada sinyal buy, mereka beli. Tapi Mm-mm. begitu Unilever turunnya luar biasa, sudah 10% yang harusnya mereka sudah cut, ditahan, stop lossnya diundur lagi 20%, 30%, 45%, 60%. Dan mereka mengatakan, loh ini kan saham yang bagus. Anda sudah salah kalau kayak begitu. Ya, kalau menurut Ya. saya juga Unilever itu juga kalau misalnya Anda mau beli saham ya, memang sesuai sama kriteria saya sebetulnya bahwa kalau Anda mau untuk menabung saham, itu Anda boleh pilih yang saham yang paling enggak itu keuntungannya 1 triliun, dari 1 triliun. Artinya kalau kemudian persentasenya net profit marginnya itu 12% per tahun, itu juga itu juga tercapai ya Unilever, dan kemudian bagi dividen dan masuk LQ45. Tapi Anda juga harus lihat, ini kalau misalnya nabung, sedangkan sahamnya terus-menerus turun kayak begitu, itu bukannya Anda bisa untung. Mm. Ini kalau Anda nabung di 2012, misalnya Unilever, Mm-mm. rugi loh. Astra Iya. itu dari 2016 pun Anda kalau misalnya mulai nabung Astra di situ, itu juga rugi. Jadi tolong diperhatikan kalau misalnya mau mau trading, Iya. ya harusnya juga Anda harus menetapkan berapa Anda harus stopnya. Nah, yang lebih parah lagi adalah mereka mendengar dari orang-orang, misalnya dari influencer tertentu yang mereka mengatakan bahwa baik sama apa. Mm-mm. Udah jelas-jelas sahamnya ini nggak ada fundamentalnya. Iya. Ya, cuma gara-gara dengar-dengar ini bagus dan sebagainya. Oh, misalnya ada yang sampai sekarang nih, ini ada teman saya beli beli ya saya sebut namanya deh, beli Sangkuto. Saya sudah ngomong Iya. belinya di harga 200-an lebih. Saya sudah ngomong Oke. ketika di bawah 200, saya sudah ngomong, ya mendingan kamu cut. Jawabnya dia apa? Anda tahu nggak? Gimana? Dia jawabnya begini, wah Astra aja beli beli Goto di 250, di 250-an. Telkom aja di 280-an. Masa mereka begitu bodoh membiarkan ini jatuh? Nggak ada urusannya. Oke. Oke. Buat mereka, buat Astra, mungkin itu nggak ada, mereka belinya berapa triliun pun itu misalnya itu nggak terlalu ngefek buat pendapatannya mereka. Tapi kalau Anda, apalagi belinya trading tersebut itu belinya misalnya hampir 100% dari uang Anda, ya nyangkut sekarang harganya berapa? 60-an, Pak. Iya. 60-an. Heeh. Masih ngotot lagi, wah TikTok masuk, ini kan berarti ada kemungkinan. Yang nggak kayak begitu, Anda justru ketika TikTok masuk tersebut, kabar TikTok mau masuk, ketika dia naik misalnya, buru-buru Anda jual. Begitu sudah selesai semuanya, ya sudah tinggal Iya. tinggal ini. Nah, itu yang kadang-kadang yang sering kita perhatikan. Jadi kalau misalnya yang kita lolos perhatiannya, karena kebanyakan tadi saya setuju bahwa nggak ada semuanya yang benar-benar instan. Instan maksudnya bukan berarti harus jelek. Kalau misalnya Anda punya satu pengetahuan, contoh ya, misalnya Anda misalnya sudah menciptakan, misalnya contoh misalnya Anda bisa setiap kali saham ini kurang lebih memenuhi kriteria, misalnya moving average 5 di atasnya 20, Iya. dan ternyata secara terbukti backtestnya itu bagus, ya, dan kemudian Anda sudah pakai shortcut aja, pakai jurus ini aja pada saham tersebut, itu boleh. Itu bukan instan namanya, tapi tetap ada usahanya di situ. Iya. Yang kebanyakan yang mereka pakai itu adalah mereka cuma mendengar dari satu orang. Begitu Iya. Anda dengar, cuma dengar aja dan Anda nggak selidiki dan sebagainya, dan kemudian Anda nggak melakukan homework Anda, ya itu selesai. Ya, kalau Pamio mengenai bulan Mei harus sell semuanya, saya benar-benar nggak setuju. Kadang-kadang Oke. ini adalah kesempatan, ya karena seperti yang kayak sekarang ya, itu adalah ada momen, misalnya kayak tadi ada kenaikan suku bunga, padahal Amerika mau turunin suku bunganya. Nah, kalau Amerika menurunkan suku bunga, kemudian ada kemungkinan, bukan masih belum kejadian misalnya. Nah, sedangkan kita menaikkan, nah ini kan berarti ada agak anomali Mm-mm. nih. Bisnis juga sekarang jadi artinya lebih tight juga itu kalau untuk kayak begitu ininya. Nah, ini harusnya juga
dengan pengumuman tersebut kan harga harusnya banyak IHSG betulnya turun. Tapi kenyataannya hari ini malah saham-saham ini banyak yang naik juga. Bahkan Ya, saya lihat ada saham-saham yang saya suka misalnya TPIA, terus kemudian BSDE, terus kemudian hari ini juga betul lumayan lah ada sinyal buy. Tapi ya kita nggak bisa ngomong bahwa ini Anda perhatikan ya, ini ke Goto memang hari ini ada sinyal baik di 64 ya harga harga sekarang ini ya. ya, Memang ada sinyal baik. Tapi kalau Anda mau bilang ini mau baik Goto untuk kemudian Anda mau beli untuk jangka panjang, ya menurut saya sih kurang tepat. Tapi kalau buat trading ya boleh-boleh aja. Begitu. oke Pak. Kalau saya tangkap sih kesimpulannya, berarti dalam arti untuk Mei ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya. Tetap kita lihat Betul. justru ketika saham-saham ini turun dan balik lagi kita lihat ada tema besarnya ya, Ya, ke suku. Jadi sebenarnya eh, yang membuat memang beberapa saham ini turun karena kalau kita bisa katakan sebenarnya cocok logi bisa juga Pak, karena setelah Big Bang sudah mengalami window dressing ini ada aksi profit taking, dan pasti. setelah kita bisa katakan juga laporan eh, keuangan Pertumbuhan. keluar, ya ini otomatis nanti bulan-bulan Mei ini agak sepi sentimen ya Pak. Jadi Betul. sebenarnya sentimen itu make sense juga. Tetapi Ya, artinya di kalau tadi saya dengar Goto beli Astra segala macam ya, asal. banyak investor di Indonesia ini ketika punya posisi itu menjadi bias ya, mencari pembenaran saham itu naik ya. Padahal kita sebagai investor atau trader at least kita mengerti makro ya. Ya, Nggak harus mengerti apa yang what happen di luar sana gitu. hmm. Dan ya itu yang akan menyelamatkan kita memasang stop loss dengan ketat ya. Ya, Strateginya nih Pak, strateginya apakah kita perlu mendiversifikasi daripada portofolio kita ini, atau bagaimana nih Pak? Karena kan fokus daripada investor hmm. ini kan berbeda-beda ya. Betul. Mungkin lokal saya sebagai yang mungkin umur sekitar 20, 27, 28 berbeda dengan 35, 40. Nah, porsinya secara general aja nih Pak, seperti apa? Hmm. Yang memang Ada kita ada terapkan. beberapa teori nih. Ya memang kalau misalnya ada yang mengatakan ya misalnya anggap aja usia Anda misalnya 30 lah supaya gampang ya jangan 27. Ada teori yang begini nih. Artinya 100 dikurangi usia tersebut itu 30. Jadi sisanya Oh, 70. oke, 70 itu sebaiknya dipakai untuk yang misalnya untuk investasi atau trading yang lebih beresiko. oke, Artinya begini, ya, ini ada teorinya seperti ini. Jadi artinya kalau 70% misalnya uang Anda contoh supaya gampang misalnya uang Anda 100 juta nih, ya, ya, usia Anda 30. Nah, kemudian berarti Anda 70%-nya yang lebih beresiko. Artinya kalau bisa itu 70% itu kita pakai untuk yang sesuatu yang menghasilkan gain yang lebih cepat dan lebih 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 ya, istilahnya resikonya memang cukup tinggi. ya, Ya, itu bisa. Kenapa kok kayak begitu? Kalau buat Anda misalnya kehilangan 70% uang Anda tersebut, usia Anda masih 30, Anda masih boleh melakukan istilahnya kesalahan-kesalahan itu masih boleh, asalkan dari kesalahan tersebut Anda belajar gitu loh. ya, Nah, sedangkan kalau misalnya orang tersebut usianya katakanlah sudah 70 dan 70% itu adalah dia memasukkan semua ini ya begitu dilihat turun harganya turun 90% semuanya ya udah selesai. Ya rasanya mau recovery nggak bisa, sulit banget. ya, Nah, sulit itu Pak. ada yang ngomong kayak begitu. Jadi, tapi kalau buat saya pribadi, ya kalau buat Ya, saya pribadi, apakah misalnya ada yang ngomong, misalnya jangan di satu keranjang aja deh. Misalnya ya, Anda jangan jangan satu keranjang ada di banyak telurnya di banyak, banyak keranjang. Kalau saya tadi yang pakai teori yang misalnya usianya 100 dikurangi usia Anda, yang kemudian sisanya tersebut hasilnya itu adalah dipakai untuk yang lebih aktif. Itu saya agak kurang setuju. Nah, kalau saya pribadi adalah saya nggak terlalu suka terlalu banyak telur itu saya taruh di banyak keranjang. oke, Saya lebih prefer adalah saya nggak beli
telur sekalian, atau kalau Oke, saya beli telur tersebut itu harus bagus dan kemudian saya taruh di satu keranjang dan kemudian saya kekep itu keranjangnya. oke, paham, Saya Pak. jagain baik-baik ini. Kalau saya merasa kondisinya nggak bagus, ya saya kosongin, saya nggak beli telur. Oke, Daripada diverifikasi, mendingan saya nggak beli sekalian. Gitu. Karena di Indonesia, ini kan kita kan hanya, ya terus terang masih bisa, hanya boleh itu bayar dulu baru sell. ya, Nah, sedangkan memang ada wacana nih, ini sebentar lagi kita bisa yang namanya pinjem, ya pinjem barang kita short. Jadi oh, artinya shortnya ya, itu boleh dibit. Kalau dulu kita nge-short itu nggak boleh dibit, ya. Dan kemudian kalau misalnya ke short, ya, sudah kejadian ya berarti kita jual dulu, baru kemudian kita kan mengharapkan dia turun. Nah ternyata kita pada saat itu kita misalnya belum dapat barangnya, kita tunggu berapa hari. Nah kita bisa pinjem itu, misalnya sama ke P atau misalnya sama orang dan ada bunganya ya untuk ya, itu. Nah tapi menurut saya sistem shortnya nggak beda sama Amerika. oke, Kalau di Amerika kita misalnya mau nge-short Apple gitu ya, misalnya kita APL kita short, itu kita nggak usah mikirin kita pinjam sama siapa. mm, Gitu. Kalau di Indonesia ini nanti yang ada peraturan baru kita nge-short boleh, tapi kita masih harus pinjam. Kita harus mikirin ini pinjam sama siapa. oke, Gitu. Kalau misalnya nggak, misalnya pada saat kejadian ternyata kita short, ya ternyata kita nggak bisa menemukan ininya pinjamannya. Apalagi kita short ternyata barangnya barang unik ininya. Nah ini kan oke, kebanyakan orang-orang ikut-ikutan. Ketika ikut-ikutan beli, dia malah nge-short ini. Yang malah nge-short dan kemudian barangnya dihabisin ini sama market maker dan sebagainya, dihabis itu total, dia nggak bisa beli lagi nih. Nah oke. dia kena dendanya adalah sekitar 125% dari high-nya hari tersebut. Oh iya betul, Gitu. betul. Ya, 120. peraturannya agak berbeda. Kalau yang Ya, tahun-tahun yang sebelumnya, kalau kita short, kita misalnya short dan kita nggak punya barang, itu kan dihitung 1 bulan tuh tertingginya selama uh, range-nya, average yang tertingginya selama 1 bulan, mm, ya plus 25%. Nah, kalau saya, ya misalnya di situ ada pertanyaan misalnya, oh ini sekarang kan kondisinya kayak begini, beli saham-saham yang di sini yang di portofolio dan akhirnya terlalu banyak. Nah, kalau menurut saya nggak terlalu bagus. Ya, oke, saya lebih prefer adalah kalau misalnya contoh kalau misalnya perbankan lagi jalan nih, daripada pilih yang saham yang lain, sahamnya di mana di tempat yang lain, sektor lainnya itu kurang yang nggak menarik itunya, ya saya langsung semua dana saya di beberapa saham. Tapi saya nggak milih misalnya cuma satu saham aja. Misalnya finance lagi gerak, maka saya langsung pilih yang saya, kalau dulu saya favoritnya cuma BBRI aja. Tapi sekarang begitu misalnya finance lagi gerak, market lagi bagus, dan kemudian itu ya saya pilih langsung aja. Pak, pilih mana? BMRI atau BBRI atau BNI? Ya, kita kan orang makmur, pilih aja semuanya, termasuk BCA. betul, betul, Pak. Ini kan begitu. Iya, iya, iya. Saya setuju banget sih. Jadi, eh, kalau ada yang bilang ketidaktahuan di market itu, ya kita tinggal masukin, let's say, ya kalau mau diverse, mendingan ya reksadana aja gitu mungkin Pak ya sekalian ya. Cuman balik lagi, ada yang berpikir manajemen fee dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memang tahu suatu kualitas telur emas ini, mungkin tadi yang bisa dikatakan ini disclaimer on ya, ini bukan Hmm. ajakan membeli. Let's say Pak Hendra bilang BRI atau Big Bang ya, for Big Bang. Hmm. Jadi kita tunggu memang dijual di harga murah ya Pak ya, sebenarnya kita lihat momennya itu. Ya, betulnya Iya, kalau misalnya kita lihat momen ya, jadi kadang-kadang kan enaknya kalau misalnya kita di market Indonesia ini adalah nggak seperti kayak market di US. Ya kalau misalnya market Indonesia ini ada salah satu enaknya. Jadi kalau misalnya market market kalau misalnya itu kan misalnya kalau kita misalnya yang saham-saham yang big cap itu biasanya nggak gerak gitu, maka kita bisa pindah kan ke saham lapis 2 dan ya, kemudian bisa pindah juga ke lapis 3. Cuma Anda harus perhatikan, ya ini tips dari saya, kalau Anda misalnya masuk ke saham yang lapis 3, Anda harus benar-benar perhatikan tuh jumlah transaksi average-nya. ya, Jadi kan value transaksinya itu adalah harus perhatikan. Ini banyak sekali kejadian, banyak sekali yang tanya ketika saya live misalnya di YouTube ya.
Misalnya selalu banyak tanya, saham-sahamnya itu transaksinya sehari cuma 200 juta. Saya Oke. ngomong hati-hati. Saya enggak. Anda mungkin, wah saya kan sudah banyak untungnya dan sebagainya. Saya sering untung di sini. Oke, mungkin Anda belinya cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta di situ. Anda dikasih untung. Ini ya, tapi begitu Anda serakah. Ini persis kejadian yang ada seorang teman saya nih. Iya, Ya, Pak. dia beli itu saham NASA, NASA pada waktu itu sudah lama sekali ya. Pada itu sekitar 200-an. Oke. Ya, average transaksinya itu pada saat itu cuma 200 juta. Tapi Anda tahu dia beli berapa? Berapa, Pak? 650 juta. Waduh. Oke. Average-nya transaksinya selama 20 hari itu cuma 200 juta. Tapi pada hari itu dia beli sampai 650 juta. Oke. Hari itu dia sudah untung sekitar 1%-an lebih. Wah, dia bayangin dia ngomong, waduh nih besoknya bisa untung banyak nih. Besoknya nggak bisa jual karena harganya udah agak turun. Terus berapa lama sampai turun sekitar 80-an 90-an itu baru selesai dia jualan. Oke. Berarti nggak jadi untung itu, Pak ya? Bukan nggak jadi untung lagi ininya, cuma dikasih berapa menit doang dia untung 1% itu. Tapi Benar-benar. begitu besoknya ada kesempatan dia jual, itu dia pasang di bid aja nggak bisa. Jadi langsung dia hajar kiri nggak bisa. Hajar kiri lagi nggak bisa, turun lagi. Dah. Sampai dia turun 80 90-an, itu 650 jutanya dia itu baru baru selesai. Nah Iya. ini banyak teman-teman yang merasa bahwa, oh ini bagus ini kalau ada saham-saham yang kecil kayak begini, uang saya yang masih belum banyak, saya jangan pernah bilang bahwa Anda nggak punya uang ya, tapi uang Anda masih belum banyak misalnya, itu lebih bagus, lebih lebih membuat kita lebih lebih gagah lah daripada Anda bilang, wah saya nggak punya duit banyak, makanya saya beli saham-saham yang kecil-kecil. Saham, Anda harus tahu ya, price is what you pay. Harga adalah Anda yang bayar. Value is what you get. Jadi Anda bukan berarti Anda beli saham-saham yang misalnya 60 rupiah, 70 rupiah, itu berarti Anda mendapatkan saham yang dengan harga yang murah. Enggak, itu price-nya yang 60, tapi value-nya belum tentu 60 loh. Bisa aja itu value-nya cuma 30. Iya. Ya, jadi kalau saran saya jadi buat teman-teman juga ininya, kalau misalnya memang uang Anda masih belum besar dan sebagainya, Anda jangan kemudian pilih saham-saham yang transaksi rata-rata selama 20 harinya itu cuma sekitar 200 juta. Itu Anda bisa beli, nggak bisa jual. Repot. Iya. Ya, jangan berpatokan bahwa harganya murah. Ini harga harga terteranya itu murah, ya. Kemudian Anda beli. Nah, jangan kayak begitu. Iya. Gitu. Jadi memang fokus kita di sini juga salah satunya memperhatikan likuiditas ya. Apalagi Ya, kan betul. masyarakat sukanya yang goreng-gorengan nih Pak ya. Ya. Mereka nggak ngelihat tiba-tiba ya mungkin mereka nggak tahu ya baca candle seperti apa ya kan. Terkadang kita lihat lapis 2 lapis 3 itu sesi pertama kencang memang. Tiba-tiba sesi Ya, 2 itu apa ada seperti jarum suntik begitu kan Pak ya, ya. bisa. Volume ya memang penting sekali untuk memahami volume. Nah, kalau di tempat Bapak sendiri ini gimana Pak untuk indikatornya menggunakan apa-apa aja nih mungkin yang bisa nanti kawan Visto praktikan nih. Ya, Mungkin kalau indikator lalu hmm, untuk kalau kita ya karena kebetulan saya sudah mempelajari analisa teknikal ya ya lumayan lama. Saya sudah nggak pernah memakai analisa teknikal yang standar lagi ya, misalnya tarik menarik garis atau misalnya pakai yang modern technical analysis misalnya RSI, William Bersama dan sebagainya. Dari tahun 2009 saya sudah hampir jarang sekali saya pakai. ya Nah, itu saya kemudian kan saya menciptakan indikator-indikator yang sesuai sama kebutuhan kita. ya Kalau misalnya Anda yang misalnya mengikuti webinar kami ya di tradingkilat.com, itu biasanya saya pakai itu adalah saya memakai pixel. Ada 3 pixel yang melambangkan 3 pixel itu yang paling atas melambangkan jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang, dan kemudian pixel tersebut itu ada warna-warnanya. Nah, jadi kalau hijau itu artinya bullish, kalau misalnya
merah itu adalah bearish, kemudian kuning itu nggak ada sinyal. Nah, tinggal Anda lihat aja pikselnya. Pikselnya 2 hijau, itu berarti ada sinyal buy. Selesai segampang itu. Loh, katanya nggak mau Hmm. instan, tapi ini kok sekarang dia ini beda, Ferguson. Ini bukan instan. Jadi artinya, kalau Anda misalnya pakai, misalnya kalau Anda misalnya belajar analisa teknikal, oke, yang Anda mau pelajari itu apa? Misalnya misalnya Ini Pak. tren yang bersifat Hmm. misalnya trend following. Berarti Anda pakai Aaron ya tulisannya Aaron, terus kemudian moving average, kemudian moving average kan juga moving average sendiri itu yang basicnya itu ada 16. Ada Oke. triple moving average, ada yang trim, kemudian apalagi dan sebagainya 16. Variannya itu banyak sekali. Nah, kemudian kalau misalnya begitu banyak indikator, nah kadang-kadang indikator yang bersifat moving, yang trend following ini nggak bisa dipakai pada saham-saham yang lagi sideways. Oke. Nah, maka dipakai yang oscillator. Nah, kadang-kadang makanya juga yang betulnya kalau misalnya Anda pakai yang di investasiku kan itu ada. Ya betulnya yang saya betulnya bisa mewakili untuk antara oscillator sama yang volume. Itu Anda bisa pakai MFI betulnya. Ya. Yang money flow index. Itu cukup bagus. Nah, kalau biasanya kalau saya biasa minimal kalau misalnya dulu ketika sebelum 2009, yaitu saya biasanya memakai paling nggak itu minimal 2 moving average, Oke. ya, 2 moving average, kemudian dua moving average, kemudian ada satu yang bersifat osilator, ya, ya, yang saya biasa pilih kan osilator banyak tuh, ada RSI, ada kemudian kalau yang saya suka itu adalah pakai William persen R. Oke. Ya, jadi yang 0 itu yang paling tingginya, minus 100 yang paling bawahnya, William persen R, yang penciptanya Larry William. Nah, itu yang kemudian satu lagi misalnya bisa ditambah misalnya MACD atau yang ini agak sifatnya tengah atau pakai SAR juga boleh ininya. Nah, itu tapi masalahnya gini, kalau satu saham tersebut lagi trending, maka yang bersifat oscillator Anda nggak boleh pakai. Karena Ya. ketika bersifat trending lagi uptrend begitu, maka semua sinyal yang berupa oscillator itu biasanya sudah overbought semua. Oke. Ya. Padahal kalau misalnya lagi trending, kalau overbought kan kalau katanya oscillator, wih jangan beli karena sudah overbought. Betul, Pak. Betul kan? Nah, Hmm. padahal kalau misalnya dari beberapa teori, kalau misalnya Anda pakai misalnya oscillatornya itu misalnya oscillator misalnya sama nih, William persen R 5 hari, kemudian Anda tambahkan lagi pakai William persen R tapi yang 13 hari misalnya. Ada kemudian satu lagi Anda pakai William persen R 21 hari misalnya, 5, 13, 21. Pakai William R semua, Anda taruh 3 begitu. Nah, justru ketika kalau ketiga-tiganya, ini beberapa teman saya pakai, ini beberapa temannya, jadi bukan saya. Iya, Pak. Ketika ketiga-tiganya itu sudah malah justru melintasi di atasnya 70, bukan di atasnya 50 doang, minus 50 ya. Ini kan tengah-tengahnya kan minus 50. Justru di atasnya minus sekitar minus 20, minus 30. Jadi kan di atasnya minus Hmm. 50 kan, itu malah Hmm. buy. Padahal kalau Oke. minus minus 20 atau ya minus 25 itu di William persenan itu artinya overbought. Tapi kalau justru ketika-tiganya ini sudah overbought semua, itu malah buy. Teman saya gitu dan hasilnya dia menurut dia luar biasa. Oke. Nah, tapi kadang-kadang ya sekali lagi kadang-kadang nggak semua saham nggak begitu. Tapi kalau semua sahamnya itu dia lagi sideways kayak begitu, begitu Anda beli ya langsung nyungsep semua itu karena sudah overbought semua. Ya, jadi perlu tetap harus belajar. Anda juga artinya Anda kuasailah dulu. Ya seperti kata Bruce Lee ya, saya tidak takut sama orang yang mempunyai 10.000 jurus, tapi saya takut sama orang yang mempunyai 1 jurus, tapi dia melatihnya 10.000 kali. Iya. Nah, itu yang jadi Anda juga ketika mau belajar dan jangan kadang-kadang yang ini, kalau Anda misalnya Anda mau jadi investor, ya yang nggak perlu menghina-hina trader lah. Ada mengatakan ada seorang investor, wah chart itu apa Oh. penipuan dan sebagainya. Dan seakan-akan dia sudah ini aja. Tapi kalau Anda memang mau jadi investor, jangan dicampur-campurkan sama sama ini sama analisa teknikal. Jadi kalau Anda investor, kalau misalnya mau, Anda pilih dulu universe-nya pakai
pakai fundamental. Ya, Itu bagus. Contohnya misalnya Anda pilih dulu, kan ada ISV, ada IDX 80 dan sebagainya. Anda create sendiri deh. ya, IDX 98, kemudian IDX 98, versi Anda sendiri yang menurut Anda fundamentalnya bagus. Nah, itu ya. pilih. Nah, kemudian pilih momentumnya, timingnya, time to buy, time to sell-nya, Anda boleh pakai analisa teknikal. Boleh pakai yang klasik, boleh pakai yang klasik, boleh pakai yang modern, atau kalau Anda sudah belajar yang kuantitatif, boleh pakai kuantitatif. Kalau saya sendiri, saya sekarang pakai kuantitatif, Oke, namanya yang oke, baik. Mungkin jadi kesimpulannya dari pembicaraan kita ini, eh, sebenarnya kan sekarang ini banyak yang kalau kita lihat terlalu jatuh cinta sama mungkin satu indikator atau satu teknik. Dan alhasil biasanya banyak yang kecewa ketika memang nggak berjalan sesuai dengan analisanya. Saya sering banget betul, ketemu gitu. Dari yang memang ya. suka banget sama fundamental, akhirnya menghina-hina fundamental karena kok dibeli turun terus. Nah, jadi itu kita perlu belajar holistik semuanya. Jadi ya, teknikal, fundamental, dan makro. Yang paling ini loh. Jadi kalau misalnya Anda tuh kadang-kadang ini kan banyak juga ya. Ada yang yang banyak orang yang merasa sudah menguasai fundamental, kemudian menghina-hina ini yang belajar teknikal. Kadang-kadang orang yang belajar teknikal, Ya, aduh ngapain sih lu menyia-nyiakan diri, ininya fundamental. Karena tuh nggak kepake fundamental di Indonesia bro, katanya begitu ininya. iya, Jadi kan, ya kan price discount everything iya, katanya. Nah, kalau betul. saya bilang ya, jangan yang nggak usah lah Anda menghina-hina ini. Tapi kalau menurut Anda, memang Anda, kan tiap orang kan beda-beda. Ya, tiap orang misalnya dia memang mempunyai dalam tanda kutip itu ada, kalau saya bilangnya tulang ya. Tulangnya dia itu adalah memang lebih bisa tulangnya itu buat trading. Ya, mendingan dan saya setuju kalau seperti yang tadi saya katakan, kalau saya nggak setuju kalau misalnya orang yang misalnya usianya 50 berarti dia hanya 50% dibuat untuk yang beresiko atau yang lebih beresiko. Kalau menurut saya sih enggak. Justru kalau kalau Anda sudah mempelajari sesuatu, misalnya seperti saya kuantitatif, saya pelajari. Kalau saya justru yang untuk investasi itu cuma 20%. Oke, Yang untuk yang lebih jangka panjang itu cuma 20%, 80%-nya saya lebih aktif. puter Loh, ya. kok bisa kayak begitu? Ya karena saya sudah buktikan sendiri kayak seperti yang tadi ya. Jadi artinya kadang-kadang itu bisa 1 bulanan saya nggak beli saham apa-apa. Oke, Tapi ketika satu satu bulan tersebut ya memang berarti saya nggak, artinya saya nggak untung berarti, tapi saya juga nggak rugi kan karena nggak beli kan ini ya, ya. Tapi di beberapa bulan tertentu ya itu saya bisa beli, bahkan kadang-kadang saya pakai margin ya bisa 2 kali dan untungnya bisa sampai 21, 22% dalam 1 bulan, itu sudah wajar oke. ya. Ya, Jadi yang paling penting adalah justru ketika Anda kalau mau belajar itu jangan yang cuma sekedar kulitnya aja. Kalau mau ya, jadi belajar financial technical, ya belajar sedalam-dalamnya. oke. Anda kulitin semuanya, mana yang menurut Anda paling cocok. Karena technical itu secara aslinya, ya itu ada yang 82 analisa technical itu ada 82 teknik, ada 82 indikator. Itu dasar ya, itu dasar. Ya, Kalau mau yang komplit lagi, itu ada sekitar 230 oh, indikator. sangat banyak Pak ya. Oh, banyak banget. Moving average itu kalau secara komplit, moving average ya, ada simple moving average yang kita kenal kan SMA, simple moving average, kemudian eksponensial, weighted, kan cuma paling kita tiga. Betul. Itu variannya itu minimal ada 19. Adanya yang namanya triple eksponensial, double eksponensial. Banyak sekali. Satu Pak ya kata trader nih. Aduh. Ya, eh, jadi ya kesimpulannya teman-teman ya, untuk sell in May ya bisa sebenarnya bukannya tidak ngapa-ngapain ya, sekali lagi tetap lakukan analisa ya supaya nanti mungkin di bulan Juni Julinya kita udah backtest, misalkan di ya, Mei kita
calm down dulu, tenang, kita udah punya tekniknya oke, kita bisa kombinasiin, jadi nggak ada perseteruan nih antara fundamental teknikal, Juninya kita bisa hantem, atau pas Mei-nya kita bisa hantem nih teman-teman. Ya, Baik, betul. informasi aja Pak. Di sini kita akan ada trading competition ya. Betul. Jadi Itu di bagus ya. iya ada Pak. Di 2 Mei sampai 31 Mei kita ada trading competition. Pendaftaran terakhir 30 April. Jadi untuk tekniknya mau gunakan fundamental, teknikal, atau mungkin ada dari eh, pengguna Tiamo ya, yang pengikut Pak Hendra nih, mau ikutan silakan juga nih Pak ya. Jadi yang Ya, penting di sini kita kenaikan portofolio dari rupiahnya. Mungkin itu kita bisa langsung masuk ke tanya jawab nih Pak. Waktu kita boleh, juga boleh. udah nggak lama lagi. Silakan. Iya, buat kawan Ya, ini Wisdom. kalau misalnya ini kebetulan ini cara baliknya gimana, saya jarang sekali pakai Instagram ini. Ini sebetulnya kalau yang dibuat, wah ini bisa kelihatan. Oke, yang buat besok Anda bisa perhatikan, bisa kelihatan ya. Ini TCPI, Baik, BHET, SIDO, iya, Mandiri, TPA. Nah, TPA ini saya suka ini. Kemudian BDKR saya jarang sekali trading, film bisa diperhatikan, auto, BSDE, Buka, Kuto, HIL, terus kemudian ICBP, ISAT, brand. Nah, brand ini juga bisa, ini saya sudah sering kali dapat brand ini ya. Kemarin kita belinya di sini, brand pada saat itu di harga 5725, iya. kita out di 7.600-an kita untuk brand ya. Dan kemudian sekarang hari ini ada sinyal lagi di 7975, ini masih bagus. Gitu. Monggo, silakan kalau ada yang mau tanya mumpung saya lagi ada di Oke, depan layar. pisau ya bisa tanya saham-saham nih untuk besok ya. Yang pengen watchlist, tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan beli jual. Balik Betul. lagi di analisa Ya. mendalam ya. Anda Kalau tetap saya analisa sendiri menurut Anda gimana ya. ya, Ini Bank Mandiri ini juga boleh, ini bisa Anda perhatikan. Bank Mandiri ini saya suka karena kalau biasanya Bank Mandiri ketika dia break seperti ini, ya ini oke, aja. Jadi artinya kalau dia rasio break, ini sinyalnya, bentar saya perbesar. Nah ini. Nah kalau kayak gini Anda lihat itu kan ada box atasnya itu sudah ketembus tuh. Ya, ya, kemudian ada garis biru juga ketembus. Maka targetnya dia ini cukup bagus. Nanti selanjutnya adalah sekitar target pertamanya 7250, 7450, kemudian 7650 sama 7825. Ini Bank Mandiri. oke. Kalau ini ada yang nanya nih Pak, malahan Ya, yang logam-logaman nih, Incotins, bagaimana prospeknya katanya nih. oke, kita coba langsung lihat aja ya Inco. Inco.ck. Ini kalau saya, kalau di saham-saham nggak begini, ini banyak sekali yang mengatakan wah ini kan harga, kan katanya Tesla, katanya apalagi dan mengenai nikel dan sebagainya. Ini kalau harganya kayak begini, ini sudah nggak ada, jangan terlalu sangkut-sangkutkan lagi sama Tesla sama apa, sudah lah. Ya, ini kan sinyal juga nggak terlalu bagus nih. Ya, jadi kalau ini Anda perhatikan, kemarin dulu itu ada beberapa sinyal yang 3 pixel hijau, tapi dia gagal. Karena beberapa terakhir ini memang Inco nggak terlalu bagus ya. Jadi mulai dari tahun lalu itu Agustus itu Anda lihat nih perjalanannya kayak seperti kayak begini. Ya, ini Oh, jadi kalau menurut saya sih ini belum, per hari ini juga ini sinyalnya sinyal sell lah. Anda lihat itu ada 2 pixel merah. 2 pixel merah itu artinya sinyal sell. Ya harusnya Anda harus keluar kalau yang punya. Oke, kalau teens.ck. Teens ini sudah selesai ya. Ya kasus-kasus sudah selesai semua, walaupun katanya ini sekarang teens sudah barangnya langka dan sebagainya. Ini perhatikan, ini kalau ini menurut saya harusnya sudah keluar. Ya, memang teens ini lebih bagus daripada Inco ya, karena dari secara harga ini juga ini lumayan lebih lebih enak. Tapi kalau sekarang sih sinyalnya sinyal take profit ya. oke, Oke, ada yang lain? take profit.
Oke, kalau dari price action-nya juga sepertinya udah mulai Udah ada tanda jelas. tal ya. Ya, ini kan dua pixel merah nih, berarti sudah harusnya harus jual. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Breeze Pak. Ya, ada saham Breeze. Breeze, Breeze.ck. Breeze tadi sempat keluar sinyal buy, tapi kemudian sorenya nggak terlalu kuat. Jadi Breeze ini memang di ambang yang seperti ini, ya di ambang yang atas bawahnya lagi, box atasnya masih agak jauh, box bawahnya juga agak jauh di tengah-tengah. Nah kalau kayak begini, ini saya paling sebel. Biasanya kalau begini saya biasanya nggak mau beli dulu. Sekalian saja saya mendingan nunggu di atasnya yang box atas itu. Berarti box atas tersebut adalah di 2750. Sekalian aja, sekarang kan harganya masih 2640. Oh, Ya begitu. Biasanya dia akan lama tuh. Dia ngendonnya cukup lama kalau misalnya boxnya membesar seperti ini. Begitu. kalau dari pattern itu juga seperti ada triangle atau pennant Pak ya, mirip-mirip. Ya, kalau ini ada ya lebih ke arah pennant ya, kalau Pen- yang ini. Iya, Nah, ini kan betulnya kalau misalnya pennant pun itu kan kalau misalnya kita tarik ya dari garis atas sama garis bawahnya itu betulnya kalau dia breakout, jadi kan bentar ini saya kasih garisan. Nah, kalau misalnya kita tarik dia dari atas bawah sini, nah, jadi kan dia kalau ngebreak dari low ke low-nya, nah ini, nah kan lebih kan, dia kan ranging di sini. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya dia break yang di garis biru atas ini, maka dia kan bagus. Tapi tuh. saya biasanya nggak terlalu suka melihat seperti ini ya. Saya lebih suka lihatnya yang box-nya ini loh. Nah, yang box ini. Oke, keting. Kalau box ini ketembus, ya, dan kemudian kalau boxnya itu mengecil, jadi contohnya nanti misalnya, contohnya dia nanti boxnya ini saya coba gambarin di sini ya. Misalnya boxnya nanti misalnya dia mengecil nih, ini kan masih lebar. Nanti misalnya boxnya itu mengecil kayak begini, ouch, oke. Boxnya misalnya mengecil kayak begini, misalnya dia nanti bertahan di sini, dan kemudian dia break, wah itu jamin. Tapi selama masih boxnya masih lebar kayak begini, ini nggak, menurut saya nggak, biasa-biasa aja. Oke. Belum ada sinyal yang kuat. Jadi belum ada konfirmasi istilahnya gitu Pak ya. Takutnya false Betul break. ya. Oke. Ini belum 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 nggak bisa diberikan nama false break ya karena masih di tengah-tengah dia masih di dalam Ya, terjebak di box ini. takutnya dia bukan dia break, malah dia bikin reverse. Breakdown. Ya, Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. yes, Tekim, bagaimana? check in. Wah, Ya, mantap nih. cakep tadi saya lihat udah ada sepertinya mau break box itu kalau pakai indikator uh, Ya, pakai ya tadi sempat tadi sempat kita memang ini ada sinyal buy. Tadi sempat di atasnya break box ya. Breakout di atasnya boxnya kan dia di 8.100 ya. Tutupnya kan di 8.050. Tadi sempat high-nya di 8325. Nah, ini yang sering Anda harus perhatikan. Kalau dia ketika dia boxnya itu melebar, ya jadi tingginya boxnya saya coba gambar. Ya kalau boxnya itu melebar ini kan boxnya atas bawahnya ini. Nah atas bawahnya kan ini nih, ya Oke, ini kan melebar. Sebelumnya kan boxnya di sini nih, agak nggak terlalu pendek kan. ya. Nah yang bagusnya itu adalah ketika dia breakout dan boxnya menyempit seperti ini, yang Oke. yang sebelumnya ini bagus. Tapi kalau sekarang dia breakboxnya kan boxnya yang terakhir ini kan boxnya tinggi Ya. tuh. Nah itu biasanya false, nggak terlalu, itu malah sering gagal ini ya. Coba kita perhatikan ya sebelum-sebelumnya. Lihat, dia kalau Anda perhatikan di sebelum-sebelumnya, dia kan sering bagusnya adalah ketika dia menyempit. Nah, seperti ini. Nah, ini nih. Anda lihat tuh. Nah, ketika dia menyempit break, nah itu jami. Menyempit break jami, ya. Dia di sini agak lebar, gagal. Sering-sering kali kayak begitu. Jadi kalau misalnya Anda sudah pegang dan ternyata memang belum belum berhasil, biasanya memang begitu. Ya, sekarang Tekim ini seringkali ketika dia boxnya melebar, dia nggak terlalu bagus untuk kenaikannya. Ya, Oke, jadi jadi.
Jadi masing-masing ada juga yang memang works dengan apa ya, tergantung Anda semua kawan Visto mau belajar yang mana nih. Cuman Ya, kalau sideways, ya terkadang memang harus no position itu is the best way ya untuk ya, portofolio kita, karena kan kalau tadi balik lagi ke investasi, ada yang memang dia beli per bulan, tapi kalau yang trading kan ketika kita paksain trading, takutnya keuntungannya malah nanti drop ketika marketnya mungkin di betul, bulan. setuju. Jadi kalau bisa ya balik lagi Pak ya, tipsnya mungkin dari Bapak gimana Pak untuk menjaga psikologi kita Pak menutup IG live kita sekarang Pak di Ini, malam ini. ya, jadi yang paling penting itu, Anda kalau mau trading atau mau investasi, itu ingat tiga hal. Ketika Anda harus melupakan semua opini Anda. Oke, Wah, ini saham ini bagus nih. Ini kayak begini nih, katanya ya investasiku itu bagus nih. Ini katanya Pak Hendra bagus nih. Lupakan semua opini baik. tersebut. Hmm, Buy baru jika ada sinyal buy. Ya, jangan pakai opini. Yang kemudian hapus ego Anda itu dengan money management. Artinya apa? Risk management. Artinya Anda siap rugi berapa nih? Oh, setiap kali satu kali trading, saya siap ruginya 1 juta. oke, Ya, ketika Anda cut loss, itu ruginya 1 juta nih. Nah, itu siapin. Jadi nggak ada yang namanya fear, nggak ada greed. Nah, gue siapnya ruginya segini. Taruh sudah. oke, Ya, taruh. Kemudian yang ketiga, hapus semua emosimu itu dengan trading plan. Jadi oke. kalau trading plan Anda tuh jangan bikin trading plan yang Anda bikin trading plan juga harus yang jelas. Saya beli di harga di sini, saya belinya lotnya di berapa. Dan ketika ada perubahan, misalnya sudah naik ke resisten 4-nya, Anda stop lossnya ya dirubah, stop lossnya jangan ditaruh misalnya beli di 1000 sudah naik 1400 tapi Anda tetap aja stop lossnya ditaruhnya di 900. Jadi kan bisa kemungkinan kan dari 1400 turun lagi 900, harusnya Anda sudah untung 400 malah rugi jadi 100. Naikkan itu jadikan trailing stop. Itulah pentingnya. Iya, Jadi saya ulangi, hapus semua opini Anda, ganti dengan sinyal trading. Kemudian hapus semua ego Anda, ganti dengan risk management. Ganti semua emosi Anda dengan trading oke. plan. Begitu. Baik itu tips terakhir dari Pak Hendra. Thank you Pak atas sharingnya hari ini Pak. Ya, bagi yang Iya, mau tahu digital bisa langsung ke Instagramnya Trading Kilat, dan kita ya, juga mengadakan trading competition, bisa dikepoin dan didaftarkan segera ya, lumayan hadiahnya bisa untuk nanti diputer lagi di investasi lainnya. ya. Oke, Oke Pak, gitu. mungkin itu aja Pak, nanti kita bisa ketemu di Oke, kesempatan lainnya membahas topik see you. lainnya. Senang, sehat-sehat Oke, Pak ya. oke, see you. Selamat Happy very safe trading. Semangat beruntung. Oke, see you. buat Pak Hendra. Yuk, Oke. thank you Pak.